Sekarang kami akan membahas bisnis-bisnis restoran yang berbahaya. Pufferfish atau ikan buntal adalah makanan khas Jepang yang lezat dan bagaikan Russian roulette di dunia makanan. Dagingnya yang sangat beracun mengandung tetrodotoxin yang 1.200 kali lebih beracun dibanding cyanida. Jadi lapar? Biasanya manusia tidak bisa bertahan hidup jika memakan ikan ini. Tapi koki-koki Jepang dilatih untuk menyisihkan bagian beracunnya untuk hidangan seharga $200 atau 3 juta rupiah bernama fugu. Mahal sekali. Ikan ini hampir sepenuhnya dilarang di negara seperti Amerika Serikat. Hanya ada beberapa tempat resmi yang menjualnya. Mungkin bisa dibilang orang-orang rela mati untuk memakannya. Tidak ya? Oke. Makanan lain yang juga banyak dilarang adalah kazumarzu, yang artinya keju busuk dalam bahasa Italia. Jika kamu ingin mencicipinya, pergilah ke Sardinia, Italia. Pada dasarnya, ini adalah keju dari susu domba. Lalat khusus dibiarkan bertelur di dalamnya dan ditinggalkan di dalam keju itu selama 40 hari. Terdapat belatung hidup di makanan unik ini yang menjaga penguraian keju dan memberikan tekstur yang khas dan rasa pedas. Negara seperti Amerika Serikat juga melarangnya untuk alasan kesehatan. Memang untuk alasan apa lagi? Tidak seperti kazumarzu yang lembut dan lunak, Churpi dikenal sebagai keju terkeras di dunia. Seperti keju biasa, keju ini terbuat dari susu. Perbedaan utamanya adalah keju ini tetap segar sampai 20 tahun. Susunya juga lumayan istimewa. Sapi penghasilnya yang merupakan persilangan antara sapi dan yak memakan berbagai herba gunung. Keju yang terbuat dari susu gurihnya memiliki rasa yang unik. Aki, buah nasional Jamaika, punya rasa yang unik juga. Rasanya lumayan ringan, teksturnya mirip mentega dan lembut, dan rasanya seperti telur orak-arik. Eki hanya aman dimakan jika sudah benar-benar matang. Tapi berhati-hatilah. Satu-satunya bagian yang bisa dimakan adalah daging lembutnya yang berwarna putih. Daging pinknya yang beracun dan biji hitamnya tak boleh tertelan. Salah satu hidangan tradisional Jamaika yang memakai buah ini disebut aki dan saltfish. Ya, setidaknya itu ikan kod, bukan ikan buntal. Makanan lain yang harus 100% matang agar aman dimakan adalah elderberry. Berry yang satu ini cukup terkenal. Kamu bisa menemukannya di pie, sirup, teh, selai, banyak sekali. Tapi olahlah berry ini dengan benar karena ada kandungan cyanidanya. Elderberry yang sudah matang dan dimasak tidak berbahaya. Itu kabar baiknya. Sebenarnya hampir semua biji mengandung cyanida. Cherry favoritmu juga mengandung cyanida. Jumlahnya kecil dan tidak berpotensi menyebabkan bahaya apapun. Tapi cobalah untuk tidak menelannya. Sama halnya dengan persik, plum, dan aprikot. Tapi ingat, jangan mengunyahnya terlalu lama. Jika kamu penggemar boga laut, kamu mungkin ingin mencicipi sanakji. Ini adalah tentakel bayi gurita yang dibumbui. Tapi masalahnya, semuanya masih hidup. Orang yang pernah mencoba hidangan Korea ini mengaku tentakelnya masih bergerak di piring dan bisa menempel di bagian dalam mulut karena fungsi isapnya tetap aktif. Tentakel, fungsi isap. Selanjutnya, aku punya fakta seru makanan lain. Hiu Greenland tidak punya saluran kemih dan semua kotoran yang mereka hasilkan pada dasarnya disaring melalui daging dan kulit, sehingga dagingnya beracun. Itu alasan yang cukup untuk tidak memakannya kan? Tapi sayangnya tidak di Islandia. Hakau, yang merupakan olahan daging hiu, digantung terlebih dahulu sampai kering selama 3-5 bulan. Pada akhirnya, kita akan mendapatkan makanan seperti ikan fermentasi berbau amonia dengan tekstur jelly yang mengingatkan kita ke roti basah. Enak. Pernah makan yang satu ini? Singkong adalah umbi-umbian tropis beracun yang punya dua jenis. Variasi yang manis memang mengandung sedikit cyanida, tapi kita hanya perlu memasaknya untuk mengurangi kandungan racunnya ke tingkat yang aman. Untuk membuang semua racun dari singkong yang pahit, umbinya harus diparut, lalu direndam, dan akhirnya dimasak dengan benar agar bisa dimakan. Umbi-umbian ini sangat berpati dan rasanya lembut sekali.
Singkong bisa digunakan seperti kentang, ditumbuk, direbus, atau digoreng. Sama pesan singkong goreng, sianidanya dipisah ya. Rhubarb tampaknya cocok berada dalam daftar hidangan kita yang terkenal akan bahayanya ini, tapi mungkin ini lebih parah. Daunnya sangat beracun, mengandung asam oksalat dan tidak boleh digunakan dalam memasak, memanggang, atau apapun yang kamu inginkan. Jika kamu pernah mencoba memakannya, konsekuensi yang paling ringan adalah sensasi terbakar di seluruh mulut, mual, dan masalah pernapasan. Jika kamu tinggal di Indonesia dan belum pernah ke luar negeri, kemungkinan kamu belum pernah mencicipi haggis, karena lebih umum ditemukan di Skotlandia. Pudingnya Skotlandia ini terbuat dari berbagai macam jeroan domba. Aku tak perlu menyebutkan detailnya ya. Yang ditambah sedikit oatmeal, banyak bawang bombay cincang, suet, jangan tanya itu apa, dan sedikit kaldu. Teksturnya agak bergumpal serta kasar, dan juga pedas. Haggis biasanya disajikan dengan kentang tumbuk atau lobak tumbuk. Setidaknya bukan singkong tumbuk. Omong-omong, bukan berarti kentang tidak berbahaya. Semua bergantung apakah kentang yang kamu makan sudah matang atau belum. Jenis yang disebut kentang hijau penuh dengan racun dan kecambah kentang mengandung solanin yang lumayan beracun. Sama halnya dengan almond dan kacang mete hijau yang penuh sianida jika belum cukup matang. Untungnya, kacang yang kita beli di supermarket telah diproses dengan baik, yang artinya benar-benar aman. Ada satu bistro di Bangkok yang telah memasak sup daging sapi dan mie yang sama selama 45 tahun. Serius, makanan ini sudah dididihkan selama lebih dari 4 dekade. Kaldunya tidak pernah dibuang, selalu disimpan semalaman untuk sup hari berikutnya. Wajannya pun tidak dicuci untuk mempertahankan cita rasa uniknya. Ada bekas minyak yang sangat tebal di pinggiran panci besar yang terbentuk akibat tumpahan sup mendidih selama 45 tahun tanpa henti. Ada yang mau kutraktir? Telur 1000 tahun atau telur pitan dari Tiongkok tidak berwarna putih dan kuning. Warnanya hitam dan abu-abu saat dibuka, dan warna luarnya hijau kecoklatan. Untuk memasak hidangan Tiongkok yang gurih ini, yang kamu butuhkan hanyalah teh, jeruk nipis, garam, abu kayu, dan sedikit air untuk mencampur semuanya. Celupkan telur mentah ke campuran ini dan bungkus dengan sekam padi agar tidak saling menempel. Lalu, biarkan selama 100 tahun. Tidak, aku bercanda. 10 hari sudah cukup jika cuacanya panas. Untuk cuaca dingin, bisa memakan waktu sampai 30 hari. Hei, jangan pergi. Makanan kita makin enak kok. Kotoran burung sepertinya tidak enak, tapi di Greenland ada hidangan lokal yang berbahan dasar itu. Hidangan ini disebut urumit. Tulisan di sini sih begitu ya. Dan terbuat dari kotoran burung ptarmigan. Nyam, nyam, nyam. Orang-orang mengumpulkannya pada musim dingin. Lalu saat sudah kering, urumit dimasak bersama minyak anjing laut yang sudah tengik dan daging anjing laut. Kotoran yang dimasak seperti ini terasa seperti gorgonzola. Tambah seporsi. Anehnya, tuna yang tidak berbahaya bisa sangat berbahaya. Ikan besar ini berumur panjang di laut. Masalahnya, tingkat merkuri di lautan telah meningkat secara signifikan dalam beberapa dekade terakhir dan ikan menyerapnya sampai ke daging. Jika kamu makan banyak tuna atau ikan laut besar lainnya, kamu berisiko mengalami keracunan merkuri. Bukan berarti kamu harus berhenti memakannya, cukup pantau konsumsi mingguanmu. Selain itu, bola mata tuna adalah makanan yang cukup populer di Tiongkok dan Jepang. Tapi untungnya, bola mata tuna perlu direbus sebelum dimakan, dan jangan lupa menambahkan bumbu. Jika takarannya pas, kamu akan mendapatkan hidangan yang terasa mirip cumi-cumi dan memelototi matamu. Haha, untungnya harganya tidak sampai Rp20.000. Kacang merah sebenarnya agak beracun juga. Kamu mungkin tidak pernah menyadari atau bahkan tidak mengetahuinya. Itu karena kita memakannya setelah diproses dengan baik. Kacang yang dimasak dan dipanggang tidak berbahaya. Sementara kacang merah mentah mengandung protein beracun di dalamnya. Untuk menghilangkannya, kamu harus merendamnya terlebih dahulu. Sebaiknya semalaman dan mengganti airnya sebelum merebus.
Saat sudah lembut, kacang merah berubah menjadi sumber protein non-toksik dan nutrisi lainnya. Di Kamboja, kamu bisa mencoba camilan renyah dan crispy yang rasanya mirip kepiting. Hidangan ini digoreng dan diberi bumbu. Bahan utamanya adalah tarantula. Ada yang mau pesan untuk makan besok? Sup yang satu ini, yang namanya agak belibet kalau diucapkan, pastinya nikmat. Cita rasanya tajam, tapi lembut, dan rasanya seperti udang. Nah, hidangan tradisional Laos ini terdengar menggiurkan, sampai kamu sadar kalau bahan utamanya adalah telur semut. Untuk menciptakan sedikit rasa asam, mereka juga sering menambahkan beberapa semut kecil. Di Meksiko, biji jagung yang menghitam karena busuk tidak langsung dibuang. Mereka menyimpannya sebagai kuliner spesial yang bernama silakan dibaca sendiri. Jamur di sekitar biji jagung ini memberikan aroma kayu yang enak sekali. Nyam-nyam, mulai lapar? Beberapa hidangan perlu dekorasi, terutama kue dan pie. Di Inggris ada pie bernama Stargazy. Sesuai namanya, ada sarden yang ditemani kentang dan telur. Mencuat keluar dari kulit pie dan menatap ke langit. Terkadang ekornya yang mengarah ke langit. Jamur teh adalah minuman aneh lain yang biasa diminum di Eropa Timur bersama dengan minuman berbahan dasar susu asam. Pada dasarnya, ini adalah teh hitam atau hijau yang difermentasi. Teh ini dibuat dengan menambahkan kultur bakteri utuh yang tidak dikonsumsi, tapi hanya memfermentasi ke teh manis yang gulanya bertindak seperti ragi. Silahkan tambahkan jus, rempah, atau apapun yang kamu mau. Yap, aku sudah lumayan mual. Aku ke kamar mandi dulu ya. Sampai jumpa lagi. Bayangkan ini, pagi yang mendung dan berkabut di tengah musim dingin. Tom bangun sedikit gugup menghadapi hari yang akan datang. Dia akan melakukan perjalanan panjang melalui perairan yang belum dipetakan. Kaptennya mengatakan bahwa mereka akan mencoba meninggalkan Inggris dan sampai ke Amerika. Dia sudah selesai berkemas untuk meninggalkan rumahnya ketika istrinya mengingatkannya untuk mengambil biskuit yang telah dia persiapkan semalaman. Yuk kita perbesar gambar biskuit ini. Bentuknya agak aneh kan? Ini disebut biskuit kapal dan secara harfiah merupakan biskuit yang dimakan para pelaut selama pelayaran panjang di laut. Biskuit kapal bisa bertahan bertahun-tahun tanpa menjadi basi. Memang kedengarannya mustahil, tapi rahasianya ada pada bahan dan metode pemanggangannya. Ketika para pelaut berangkat, mereka tidak tahu berapa lama mereka akan berlayar dan menginjakan kaki di daratan lagi. Jadi mereka harus siap dari segi makanan. Jika tidak, mereka bisa tewas karena kelaparan. Jadi para pembuat roti membuat biskuit ini. Adonan ini sebagian besar terbuat dari 3 bahan, garam, tepung, dan sedikit air. Gagasannya adalah agar adonan tetap sekaku mungkin, kemudian pembuat roti akan memasukkannya ke dalam oven selama berjam-jam pada suhu yang sangat rendah. Tujuan dari pemanggangan yang lambat ini adalah untuk menghilangkan semua kelembapan di dalam biskuit. Meski bukan seorang pelaut yang berpengalaman, kamu mungkin menduga bahwa kelembapan adalah musuh pengawetan makanan. Kelembapan membuat makanan menjadi berjamur dan menarik serangga, serta hewan lainnya. Ditambah lagi kapal adalah lingkungan yang sangat lembab, jadi biskuit ini harus melawan semua itu. Biskuit kapal bisa bertahan selama 6, 7, 8 tahun tanpa basi. Lubang-lubang kecil yang kamu lihat pada biskuit itu membantu mengeluarkan uap air selama proses memasak. Seorang pelaut seperti Tom yang berukuran tubuh sedang akan mendapatkan porsi 6 hingga 8 biskuit kapal per hari. Biskuit-biskuit itu sangat bergizi dan memuaskan rasa lapar seseorang. Ini adalah jenis makanan untuk bertahan hidup. Makanan ini tidak dimaksudkan untuk menjadi sangat enak, lezat, atau bahkan memberikan semua nutrisi yang kamu butuhkan. Hanya dasar-dasarnya saja. Apa kamu tahu seperti apa kehidupan di abad ke-18? Kalau kamu berpikir tentang kota seperti New York, hanya ada sekitar 18.000 orang yang tinggal di sana. Sebagai perbandingan, saat ini kota ini dihuni oleh lebih dari 8 juta orang. Saat itu, jika seseorang harus melakukan perjalanan dari New York ke Boston, tidak akan ada toko serba ada di sepanjang jalan, bahkan tidak ada jalan raya seperti yang kita kenal sekarang. Jadi, orang-orang perlu membawa bekal makanan.
Dan disinilah sup portable menjadi sangat berguna. Kalau kamu membayangkan sepanci daging dan sayuran yang mendidih, maaf, kamu salah. Sup portable itu keras dan kental, tampilannya seperti ini. Sup portable adalah sejenis kaldu yang dipadatkan, zat yang sangat kental yang pada dasarnya terbuat dari daging. Kalau dipikir-pikir, makanan ini mudah dibawa, ringan, dan tidak memakan banyak tempat. Tapi sup ini sangat sulit dibuat. Daging terbaik untuk membuat sup portable adalah daging yang mengandung banyak kolagen seperti kaki sapi. Dan rahasianya adalah memasak secara perlahan, tapi kamu nggak boleh lengah karena jika mendidih kamu akan merusak semuanya. Saat memasak daging akan melepaskan rasanya ke dalam air di dalam panci. Dan setelah beberapa jam, dagingnya bisa diangkat, air yang tersisa akan kaya nutrisi dan lemak. Dan setelah kamu merebusnya selama sekitar 18 hingga 24 jam, kamu akan mendapatkan zat gizi seperti gelatin. Setelah dingin, rebusan itu akan berubah menjadi semacam tablet. Sungguh menakjubkan melihat seluruh proses transformasi ini. Tapi tablet berwarna gelap ini benar-benar mengenyangkan loh. Dan untuk memakannya, kamu hanya perlu mencari air panas dan memasukkan tablet daging ke dalamnya. Semua nutrisi yang terkondensasi di dalamnya akan mencair dan kamu punya makanan yang hangat dan mengenyangkan. Berikut ini adalah pertanyaan jebakan untukmu. Tahukah kamu kenapa hamburger disebut hamburger bahkan jika tidak terbuat dari daging ham? Rupanya ini ada hubungannya dengan kota tempat pertama kali hamburger ditemukan, yakni kota Hamburg di Jerman. Tapi itu tidak seperti yang kita kenal sekarang. Mereka bahkan tidak menggunakan saus tomat, setidaknya bukan saus tomat yang kita gunakan sekarang. Tapi tahu nggak, ternyata selama ini ada jenis saus tomat lain. Meski kedengarannya aneh, pada abad ke-18 orang-orang memakan saus jamur. Sebagai informasi, kalau kamu mencari kata kecap di beberapa kamus, artinya saus yang terbuat dari jamur. Gak ada hubungannya dengan tomat sih. Aku penasaran dari mana ya orang mendapatkan ide itu? Untuk membuatnya, kamu bisa menggunakan semua jenis jamur, bahkan bisa memakai shiitake kalau kamu mau yang mewah. Gagasannya adalah menghancurkannya, memasaknya, dan menambahkan banyak bumbu ke dalam campuran. Bumbunya adalah cengkeh, pala, jahe, lada, dan apa aja deh yang kamu inginkan. Dan kalau kamu penasaran dengan apa nenek moyang kita memakannya, aku punya satu kata untuk itu: daging. Orang-orang dulu akan menuangkan saus jamur di atas potong steak misalnya, seperti saus kuah atau semacamnya. Nah, kalau ini bikin kamu ngiler, aku punya kabar baik nih. Kamu masih bisa menemukan saus jamur di Inggris, cuma di Amerika Utara aja yang sepertinya sudah melupakannya. Keren ya? Lalu apa yang orang-orang dulu makan saat merasa tidak enak badan? Sekarang ini kita punya konsep makanan yang aku suka banget, makanan penghibur atau biasa disebut comfort food. Yaitu sesuatu yang dimakan saat kamu merasa sedih dan murung, tapi pada hari-hari ketika kamu merasa sakit, apa sih yang kamu makan? Aku sih langsung kepikiran sup hangat atau sesuatu yang bergizi dan ringan. Nenek moyang kita minum sesuatu yang disebut posset. Posset dapat digambarkan sebagai eggnog dengan beberapa manisan yang ditambahkan ke dalamnya. Resepnya dapat ditelusuri sejak abad ke-15. Minuman ini dianggap sebagai obat yang dapat diandalkan, bahkan Shakespeare menggunakannya sebagai racun dalam Macbeth. Aku punya kuis singkat lain untuk kamu nih. Kenapa ada ungkapan "the proof is in the pudding"? Ungkapan terkenal ini berarti bahwa kita hanya akan mengetahui nilai sebenarnya dari sesuatu setelah mengalaminya sendiri. Ungkapan ini mulai digunakan pada tahun 1600-an, tapi ada hal penting yang perlu diperhatikan di sini. Di Inggris, puding bukanlah makanan penutup manis yang dikenal banyak orang di Amerika. Sebaliknya, puding adalah hidangan yang gurih seperti pie. Bisa dibilang orang Inggris pandai mengubah hampir semua hal menjadi pie, mulai dari pie apel, pie labu, pie ayam, dan sebagainya. Nah, pada abad ke-18 mereka punya sesuatu yang disebut pie bistik daging sapi. Ini adalah hidangan yang sangat populer saat itu, tapi lama-kelamaan makanan ini tidak dibuat lagi. Makanan tradisional Inggris yang disebut steak and kidney pudding tentu masih ada, tapi ada berbagai macam bahan di dalamnya seperti kentang, wortel, dan saus kental. Hingga abad ke-19, orang-orang memakan versi sederhana dari hidangan ini yang pada dasarnya terbuat dari daging kaya rasa.
Kata orang, sarapan adalah porsi makan yang paling penting dalam sehari. Kalau kamu di Amerika Serikat, kamu mungkin makan alpukat dengan roti panggang atau semangkuk sereal yang kaya rasa. Kalau kamu di Vietnam, kamu mungkin menikmati semangkuk sup kaldu hangat atau nasi. Tapi kalau kamu sarapan di Inggris di abad ke-18 atau bahkan Amerika Serikat, akan ada sesuatu seperti ini di piringmu. Ini adalah versi zaman dulunya daging asap dan telur, tapi dulu ini disebut kolep dan telur. Menurut resep tradisional Hannah Glass dari buku masak paling terkenal saat itu, telurnya tidak digoreng atau direbus padat, melainkan direbus lembut. Dan daging asapnya mungkin tidak diproses seperti yang kita makan hari ini. Ada sedikit tambahan roti panggang di sampingnya. Begitulah awal yang sempurna untuk hari yang panjang. Apa ini aman dimakan? Kadang kita melihat bintik-bintik aneh pada kentang dan bertanya-tanya apakah harus membuangnya. Berikut ini 10 fakta makan atau buang. Tahukah kamu bahwa setiap tahunnya sekitar 54 miliar kilogram makanan dibuang hanya di Amerika Serikat saja? Angka ini berarti hampir 40% dari seluruh makanan di Amerika terbuang sia-sia. Orang-orang membuang makanan saat nggak yakin dengan bahan-bahannya, itu tindakan pencegahan yang masuk akal. Tapi gimana kalau makanan itu aman untuk dimakan dan tampilannya aja yang nggak biasa? Makanan pertama dalam daftar ini adalah daging sapi. Orang-orang cenderung lebih berhati-hati dalam hal daging. Bayangin kamu membeli daging sapi mentah di toko, setelahnya kamu menyadari ada bagian berwarna coklat pada daging tersebut. Kalau kamu langsung membuangnya, dengerin penjelasanku ya, itu normal. Bahkan ada lapisan coklat juga di dalam daging sapi. Apa warna merah terang berarti daging masih segar? Belum tentu. Saat daging pertama kali dipotong, warnanya marun. Jika segera dikemas dalam wadah hampa udara, warnanya akan tetap seperti itu. Tapi kalau daging terpapar udara selama 15 menit, maka oksigen akan menyebabkan perubahan warna menjadi merah. Warna merah berubah menjadi coklat saat reaksi biokimia dimulai. Hal ini bisa memakan waktu beberapa jam dan para pekerja di toko bahan makanan menggiling daging beberapa kali sehari untuk mendapatkan warna merah cerah karena mereka tahu konsumen berhati-hati terhadap daging sapi berwarna marun. Jika daging sapi dibungkus dalam plastik tembus oksigen, warnanya akan berubah merah terang setelah terpapar oksigen. Selama daging masih berbau dan terasa segar, serta disimpan dengan benar, seharusnya masih aman untuk dikonsumsi. Pernahkah kamu menemukan garis-garis gelap di bawah cangkang udang? Hewan yang satu ini punya cerita yang mirip dengan daging sapi. Garis-garis hitam pada daging udang berkaitan dengan fenomena alam. Ini muncul secara bertahap setelah udang diangkat dari air. Daging terpapar oksigen dan warna hitam semakin terlihat seiring waktu. Pola udang itu sendiri juga bisa menjadi faktor. Garis-garis hitam ini bisa jadi merupakan perubahan warna yang terjadi secara alami pada udang. Kita ambil contoh kucing, mereka juga memiliki pola warna berbeda, tapi spesiesnya sama. Lain kali kamu bisa melakukan eksperimen mini di dapurmu, taruh beberapa udang bersebelahan dan amati perbedaan kecil pada pola warna udang. Udang akan berbau tidak sedap ketika sudah nggak bisa dimakan lagi, jadi kalau bau dan rasanya masih segar, jangan dibuang ya. Bolehkah memakan yogurt berjamur? Zat hijau di permukaannya sama sekali nggak menarik, tapi kalau bagian itu dibuang, di bawahnya akan terlihat yogurt yang bersih. Jawaban singkatnya adalah buang aja. Jamur hanya terlihat di bagian atas, tapi mungkin sudah masuk ke dalam. Belum lagi rasanya yang pasti tidak enak. Kebanyakan jamur nggak berbahaya, tapi ada juga loh yang menghasilkan zat beracun. Jamur hijau adalah jenis Penicillium. Apa kata itu terdengar nggak asing? Itu jenis jamur yang juga digunakan dalam antibiotik penisilin. Jangan seneng dulu ya, mengonsumsi yogurt berjamur nggak akan menyembuhkan infeksi bakteri. Jamur hanya akan merusak produk susumu. Pada tahun 2013, ada wabah terkait satu produk yogurt.
Produsen menyerahkan produk tersebut ke toko-toko seperti biasa. Setelah beberapa waktu, mereka menerima banyak keluhan. Para konsumen mengatakan yogurt tersebut tampak seperti sup dan rasanya seperti sudah basi. Ternyata ada sejenis jamur yang mungkin melepaskan karbon dioksida. Itu membuat produk bersoda dan kembung. Perusahaan dan ilmuwan independen mengatakan jamur ini biasanya tidak berbahaya bagi manusia. Tapi lebih dari 200 orang dilaporkan terkena dampaknya. Jadi hal-hal semacam ini masih bisa terjadi ya. Kamu harus mempercayai instingmu. Kalau kamu cukup beruntung melihat jamur dalam kemasan yang baru dibuka, hubungi produsennya. Kamu bisa menyelamatkan orang lain dari hal yang sama dengan memberitahu produsen tentang masalah sistemik dan mencegah potensi limbah produk di masa depan. Selain itu, produsen mungkin akan mengganti rugi dengan memberimu yogurt yang masih enak, atau lebih baik lagi, mereka akan memberimu kupon untuk mendapatkan produk gratis. Kenapa bagian dalam alpukat kadang terdapat bintik-bintik coklat ya? Sebenarnya itu bisa dimakan, tapi kamu mungkin nggak mau memakannya. Alpukat adalah sumber banyak vitamin seperti vitamin C, E, K, dan B6, serta nutrisi seperti magnesium, kalium, dan banyak lagi. Alpukat bekerja keras untuk menyimpan kandungan-kandungan tersebut. Nutrisi, air, dan gula banyak terkandung dalam buah ini. Iya, secara teknis alpukat digolongkan sebagai buah. Nah, alpukat punya saluran transportasi sendiri, layaknya pembuluh darah. Saluran ini biasanya nggak kasat mata sampai ada sesuatu yang nggak biasa. Alpukat mungkin disimpan dalam suhu yang terlalu dingin dalam waktu yang lebih lama dari seharusnya. Akibatnya, sel-sel jaringan melemah dan mulai rusak. Para ahli mengatakan disimpan di lemari es setelah dipanen selama beberapa minggu sebelum dibeli, maka akan timbul kecoklatan pada serat-seratnya. Fenomena ini akan terlihat setelah alpukat disimpan dalam suhu ruangan selama beberapa hari. Jangan menyalahkan diri sendiri, ini bukan salahmu kok. Jadi, boleh dimakan atau harus dibuang nih? Boleh aja memakan alpukat yang berbintik-bintik coklat, tapi cicipi terlebih dulu ya. Rasanya mungkin nggak seenak alpukat biasa. Gimana dengan bagian putih di bawah kulit kentang? Dimakan atau dibuang? Bagian ini juga seperti bekas memar berwarna gelap tapi tidak hitam. Kalau lapisan luar kentang terlihat normal, bagian putih yang tampak aneh itu bukanlah jamur. Kentang yang berjamur akan membusuk, dagingnya akan menjadi lunak, berkerut, atau kenyal. Selama bagian luar kentang tampak bersih dan normal, kemungkinan tidak ada pertumbuhan mikroba berbahaya di dalamnya. Area putih yang mencolok ini bisa terbentuk karena memar pada kentang yang kemungkinan terjadi di ladang selama masa panen. Kesimpulannya, kentang ini boleh dimakan. Ada juga masalah lendir putih yang keluar saat kentang diiris. Kamu bisa melihat bekasnya di talenanmu. Para ahli mengatakan sebagian kentang memiliki kadar air dan pati yang lebih tinggi. Akibatnya, talenan menjadi sedikit lebih kotor dari biasanya. Gak perlu khawatir ya. Aku akan melanjutkan dengan bentuk kentang yang lain, bukan karena aku suka semua olahan kentang dan bisa memakannya di semua hidangan, mulai dari sarapan sampai makan malam, tapi karena ingin tahu apa sebenarnya bintik-bintik coklat pada keripik kentang. Boleh nggak sih kita makan atau harus dibuang? Anggap saja ini sebagai ketidaksempurnaan kecil, ini nggak mempengaruhi keamanan keripik. Bintik-bintik itu ada karena memar atau akibat proses menggoreng. Kadang kita mendapati bawang putih yang sudah tumbuh. Iya, bawang putih itu sudah bertunas. Pertanyaannya, apakah siung yang sudah bertunas boleh dimakan atau harus dibuang nih? Kalau tunas hijau ada di tengah siung bawang putih, gak apa-apa. Harap diingat bahwa rasa bawang putih akan lebih tajam dari biasanya. Tapi nggak masalah jika digunakan dalam makanan yang dimasak karena akan bercampur dengan bahan makanan lainnya. Rasanya sih seharusnya nggak terlalu tajam. Boleh nggak sih kita makan apel yang berulat? Kebanyakan orang bahkan nggak tahan membayangkan nggak sengaja memakan apel berulat. Tapi itu masalah kebiasaan. Jadi jawabannya adalah ya, itu boleh dimakan. Lagi pula ulat menambah protein pada buah. Hewan-hewan ini nggak membawa parasit berbahaya. Mereka masuk ke dalam apel, bagian lubangnya mungkin nggak enak karena sudah agak busuk. Selain rasanya, bagian ini aman untuk dimakan. Yang mungkin nggak begitu aman adalah
adalah memakan apel yang jatuh. Apel yang jatuh itu mungkin sudah tergeletak di tanah selama beberapa waktu. Pada saat itu mungkin cukup bagi bakteri berbahaya dari tanah untuk menyelinap masuk ke dalam apel. Ada beberapa kasus di mana orang-orang mengalami masalah kesehatan karena meminum jus dari apel yang jatuh tanpa dipasteurisasi. Iya, apel itu sudah terkontaminasi bakteri berbahaya.